Bab 1081. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, 6 iblis lilin transenden menyerang. Mereka dengan cepat menghancurkan formasi pasukan dimensi itu. Mereka meninggalkan posisi inti dan langsung menuju Bua Emas. Richard menggunakan gerbang spasial kecil di tanah abadi untuk terhubung ke alam naga. Dia merasakan semuanya melalui rawa busuk. Ekspresi aneh muncul di wajahnya saat melihat pemandangan ini. Iblis-iblis ini belum pernah bertarung dengan begitu berani sebelumnya. Tujuan akhir mereka adalah pohon kuno milik dewa. Dia merasa seperti sedang mencari kematian, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Iblis lilin juga merasakan ada yang tidak beres. Mereka berhenti dan menunggu pasukan iblis di belakang mereka untuk menyerbu. Kemudian, mereka membiarkan iblis-iblis itu menyerang terlebih dahulu. Iblis jahat yang kacau tidak peduli dengan ini. Mereka tidak tahan lagi dengan godaan Bua Emas. Mereka segera bergegas menuju pohon kuno milik dewa. Richard menduga iblis jahat akan mendekati pohon kekejian itu. Itu akan melucuti vitalitas mereka dan mengubah mereka menjadi mayat-mayat yang membusuk seperti makhluk-makhluk dari alam sebelumnya. Namun, pemandangan ini tidak terjadi. Iblis-iblis itu mendekat, dan puluhan akar besar meledak dari tanah. Pembuluh darah ini membantai mereka seperti penggiling daging. Semua iblis ini adalah prajurit tingkat atas di atas level 15. Mereka adalah eksistensi perkasa kelas 1 di mata para pemain di luar. Namun, mereka lemah seperti rumput di hadapan pohon kuno dewa level 26. Darah meledak dan beterbangan di mana-mana saat akarnya terpelintir. Anggota tubuh yang patah berserakan di seluruh tanah. Mendekati pohon kuno dewa telah menjadi harapan yang luar biasa. Kekuatan seperti itu membuat para iblis lilin sedikit rileks. Hal yang paling menakutkan adalah bahaya yang tidak diketahui. Seseorang akan memiliki cara untuk menghadapinya bahkan dengan kekuatan yang paling kuat. Di lantai 333 jurang tanpa dasar, Dewi Laba-Laba Lolita dan Raja Pembusukan menatap kekosongan di depan. Kekosongan ini mengungkapkan pemandangan medan perang di rawa busuk. Keduanya menilai situasi keseluruhan meskipun ada wahyu. Namun, kabut berwarna darah mengaburkan pemandangan itu. Raja Pembusukan segera menggertakkan giginya saat melihat pohon kuno dewa yang ganas itu. Terutama bau busuk di akar pohon, itu membuatnya meledak. Bajingan terkutuk ini, Yang Mulia Lolita, pohon kekejian ini memiliki otoritas yang busuk, terlebih lagi, seberkas otoritas ini masih aktif. Hal itu membuat Lolita lebih gelisah daripada Raja Pembusukan. Kekejian, eksistensi yang tidak termasuk dalam dunia ini, dapat dikecualikan dari batasan aturan. Hahaha, apa maksudnya ini? Dia telah memelihara kekejian itu sebelumnya, yang merupakan langkah pembunuhan yang sangat tepat. Bukankah penundaan dalam transformasi menjadi kekejian dari iblis lilin berarti menjadi satu-satunya penguasa di Twilight of the Gods yang berkuasa di atas para dewa jika dia dapat melakukannya dengan cepat? Seberapa bermanfaatkah ini bagi lingkungan saat ini? Dia akan memanfaatkan kesempatan ini, dan seluruh multiplan, era cemerlang, akan menjadi wilayah kekuasaannya. Dia bisa menjadi penguasa seluruh dunia. Bahkan mungkin baginya untuk melangkah lebih jauh dan menjadi ciptaan baru, dewa. Raja Pembusukan, kamu mengendalikan seberkas otoritas itu. Kamu seharusnya lebih tahu kekuatanmu daripada aku. Aku akan menangkap kekejian ini. Ross selesai berbicara, dan itu mengejutkan Raja Pembusukan. Dewa konspirasi akan berpartisipasi. Apakah nilai kekejian ini setinggi itu? Pikiran itu membingungkan Raja Pembusukan. Dia melihat patung yang rusak muncul di tangan Lolita. Itu memancarkan aura yang membuatnya gemetar. Kekuatan para leluhur agung. Yang Mulia Lolita, kamu. Lolita menyipitkan matanya. Para leluhur agung menargetkan otoritas saja. Kita masih bisa menggunakan kekuatan ini. Raja para dewa meninggalkan patung ini, Crimson Moon. Itulah kekuatan yang paling dekat dengan hukum. Kita bisa menekan pohon kekejian untuk sementara waktu. Kali ini, kegagalan tidak diperbolehkan. Kita akan menerima hadiah yang belum pernah terjadi sebelumnya jika kita berhasil. Raja Pembusukan berbicara dengan suara gemetar. Tapi Grace Mainland Overlord itu terkait dengan Great Ancient Ones. Aku lebih tahu daripada apa yang direncanakan oleh para Great Ancient One. Nada bicara Lolita dingin. Tapi apakah menurutmu Grace Mainland Overlord bisa memerintahkan para dewa kuno untuk bekerja untuknya?
Orang-orang gila yang hanya ingin mengembalikan situasi lama membenci kekejian 10.000 kali lebih dariku. Sisa-sisa kekejian menyebabkan lebih banyak kerusakan pada para dewa kuno daripada yang bisa kau bayangkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mustahil bagi para dewa untuk merebut kekuatan itu jika bukan karena kekejian. Baru saat itulah Raja Pembusukan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Siapa Lolita? Jika eksistensi alam terakhir berani begitu percaya diri, gelombang ini pasti sudah dalam genggaman. Para iblis dan pohon kuno milik dewa bertarung di rawa yang busuk. Para iblis jahat yang ganas tidak dapat menerobos badai kematian yang dibangkitkan Tribir. Sebuah silet berputar seperti orang gila di tempat kejadian. Anggota tubuh yang patah berserakan di seluruh langit seperti tetesan air hujan. Itu berdarah dan mengerikan. Serangan para iblis tidak dapat menghasilkan apa-apa. Itu tidak membuat emosi para iblis lilin menjadi takut. Sosok-sosok baru muncul di samping para iblis lilin beberapa menit kemudian. Para iblis lilin transenden muncul pada hitungan ketiga. Situasi segera menjadi gelisah. Serangan para iblis meningkat secara signifikan. Richard percaya diri tetapi tidak dapat menahan perasaan sedikit serius ketika dia melihat ini. Kekuatan di atas yang luar biasa tidak ada artinya bagi para dewa yang berwenang. Namun, para transenden bukan lagi umpan meriam yang dapat ditinggalkan kapan saja setelah mereka kehilangan otoritas. Para transenden masih menjadi bos mini bahkan di jurang tak berdasar, di mana kekuatan bela dirinya sangat tinggi. Pihak lain telah mengirimkan lebih dari 20 iblis lilin transenden. Mereka telah memasang taruhan besar. Mungkin legenda dan bahkan dewa setengah akan muncul jika bukan karena alam fana masih membatasi masuknya kekuatan di atas yang luar biasa. Jumlah iblis lilin tidak berhenti ketika mencapai 20. Sebaliknya, terus bertambah. Tak lama kemudian, jumlahnya melebihi 30. Richard melihat deretan transenden dan merasa sedikit pusing. Itu benar-benar transenden. Di alam fana, transenden mana yang bukan pilar kekuatan utama? Beberapa kekuatan biasa paling bergantung pada transenden. Setahun yang lalu, transenden seperti senjata nuklir bagi Twilight City. Tapi sekarang, mereka muncul berkelompok. Itu membuatnya sangat terkejut. Berapa banyak bos kuno ini telah ada selama jutaan tahun, terakumulasi. Itu jauh dari kejahatan ekstrim pihak lain. Richard tiba-tiba teringat langit berbintang yang sangat terang hari itu. Alam fana saat ini akan menjadi lebih kacau jika sesuatu tidak menghancurkan kerajaan ilahi para dewa. Untungnya, fondasi yang telah dikumpulkan para dewa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi kembang api. Kalau tidak jelas bagaimana situasinya akan berkembang. Richard menarik kembali pikirannya. Ia terus merasakan pergerakan rawa busuk itu. Transcendent Wax Demons meningkat dari 30 menjadi 40. Peningkatan itu berhenti di situ. Solan City adalah kota besar dengan populasi puluhan juta di tepi gurun kematian. Itu adalah salah satu kota teratas. Setidaknya ada 3 atau 4 Transcendent di Solan City. Orang bisa membayangkan betapa berlebihannya kekuatan ini. Situasinya akhirnya berubah ketika jumlah iblis lilin tidak lagi bertambah. Iblis lilin berdiri di depan. Mereka tiba-tiba mengeluarkan raungan melengking. 20 iblis lilin di sekitar pusat perlahan berubah menjadi air lilin sesudahnya. Mereka menyatu di atas rawa daging dan darah, lalu menggulung dan mengembun menjadi sprite dengan telinga runcing. Namun, itu membentuk tubuh bagian bawah. Itu segera mengeluarkan rasa aneh dan gelisah yang kuat. Itu adalah Dewi Laba-Laba. Tubuh bagian atas adalah elf, dan tubuh bagian bawah adalah monster laba-laba. Kekuatan 20 iblis lilin transenden itu sangat besar. Mereka menyatu dan memancarkan aura yang menakutkan. Monster itu terbentuk. Itu adalah keberadaan menakutkan setinggi 10 meter. Itu adalah sosok yang ditutupi api jurang yang melangkah ke rawa busuk. Mata Richard menjauh dari elf seperti laba-laba. Monster itu menarik perhatiannya. Bagian lainnya memancarkan aura yang mirip dengan pohon kuno dewa. Itu mengejutkan Richard. Dia menemukan karakteristik Wax Demons pada raksasa setinggi 10 meter itu. Dia merasa itu agak sulit. Lolita punya cara untuk mengubah Wax Demon menjadi kekejian. Pohon kekejian itu masih dalam tahap transformasi. Namun, pohon itu sudah memiliki beberapa karakteristik Chaos Divine Sin. Aura itu tidak bisa dipalsukan. Jadi, pihak lain memilih pohon kuno dewa sebagai target mereka. Monster api jurang itu sudah tiba di samping para elf laba-laba. 20 Wax Demon membentuk mereka.
Monster itu mendekat, dan monster itu meleleh seperti lilin dan langsung menyatu ke dalam tubuh elf laba-laba itu. Tubuh roh seperti laba-laba itu terbakar dengan api yang mengerikan. Ruang di sekitarnya langsung terdistorsi, dan kabut darah dari rawa busuk itu dipaksa kembali. Richard mengira pihak lain akan menyerang pohon kuno dewa itu. Aura jahat yang tak terkatakan merobek kekosongan. Aura itu turun ke Dewi Laba-Laba. Dia tingginya lebih dari 10 meter dan memiliki 20 wax demon yang luar biasa dan satu dengan karakteristik pohon kekejian. Mata lelaki yang tadinya sayu itu tiba-tiba berbinar. Aura yang membuat semua kehidupan di rawa busuk itu bergetar hebat. Seluruh langit pun tunduk di bawah kaki pihak lain, dan ruang itu membeku. Richard merasakan aura itu. Sebuah nama yang membuat banyak orang ketakutan tiba-tiba muncul di benaknya, Dewi Laba-Laba Lolita. Dewa konspirasi, penguasa jurang tak berdasar, yang identik dengan kehancuran, konspirasi, kegelapan, dan kejahatan, telah turun ke alam fana secara langsung. Dia telah melelehkan begitu banyak makhluk transenden hanya untuk menempat tubuh yang cocok. Emosi Richard berfluktuasi, jadi dia merasakan Lolita mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke langit. Sepasang mata gelap itu seakan mampu melihat menembus ruang dan waktu saat menatapnya. Mata Richard menyipit. Ia bisa merasakan tekanan kuat dari pihak lain meskipun ia belum turun ke rawa busuk itu. Keberadaan tertinggi itu menatap langit sebelum dia menundukkan kepalanya dan menatap pohon kuno milik dewa itu saat pohon itu membunuh para iblis jahat dengan gila-gilaan. Ada sedikit kegembiraan di dalamnya. Persepsinya benar, pohon ini telah berubah menjadi Chaos Divine Sin. Terlebih lagi, tubuh pihak lain itu mengandung kekuatan murni yang melampaui nadanya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh makhluk hidup di dunia ini. Itu adalah Chaos Divine Sin. Itulah satu-satunya jawaban. Penguasa daratan Grace telah mendapatkan Chaos Divine Sin dan menyatukan pohon berwajah manusia yang bengkok itu. Itu jauh melampaui harapannya. Keinginan di dalam hatinya tiba-tiba muncul. Dia harus merebut kekuatan kekejian ini dengan harga berapapun yang harus dia bayar. Chaos Divine Sin adalah bentuk kehidupan yang dapat bersaing dengan Dewa Pencipta. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya jika dia mengendalikan kekuatan ini. Dia akan tetap menjadi keberadaan yang paling kuat di dunia ini bahkan jika dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali otoritasnya di masa depan. Lolita mendesah. Matanya memancarkan cahaya dingin. Dia memancarkan aura yang membumbung tinggi. Itu hampir melemparkan 20 iblis lilin transenden yang tersisa ke dalam tungku bersuhu tinggi. Itu mengubah mereka menjadi lilin dan menyatu ke dalam tubuh tempat Ros berdiri. Tekanan yang dipancarkannya meningkat ke tingkat lain. Para iblis jatuh ke dalam kegilaan di rawa busuk itu. Mereka merasakan tangan besar menekan kepala mereka ke bawah. Mereka merangkak di rawa dan gemetar. Dia berdiri dan mendorong kabut berwarna darah di sekitarnya keluar 100 meter jauhnya. Naluri bertahan hidup yang mendasar dari kehidupan menutupi semua keserakahan di hati kehidupan di lusinan bidang. Mereka melarikan diri. Bos pamungkas ini hanya mengungkapkan beberapa trik. Lolita tampaknya telah menginjak-injak rawa busuk itu ke dalam lumpur. Lolita tidak berhenti. Dia menyerap kekuatan iblis lilin. Dia menginjak daging dan lumpur dengan 8 anggota tubuhnya dan bergegas menuju pohon kuno dewa itu. Para iblis di depannya tidak berani bergerak meskipun ada ancaman. Lolita bergegas 100 meter dari pohon kuno dewa itu dengan mendominasi. Pohon kuno dewa itu awalnya menggunakan akarnya untuk membunuh musuh-musuhnya. Tiba-tiba senyum sinis terpancar di wajahnya yang bengkok di batang pohon. Cahaya kabur dan kacau menyebar. Itu meliputi area dengan radius 200 meter dalam sekejap mata. Kekejian itu melemparkan beberapa iblis yang belum melarikan diri ke sungai waktu. Tubuh mereka cepat menua dan mati. Kemudian, mereka berubah menjadi puing-puing yang lapuk selama ratusan tahun. Pemandangan itu sangat aneh dan mengerikan. Kekuatan itu menyelimuti Lolita. Itu juga membuat tubuhnya kaku. Tubuhnya kehilangan kilau dan meredup. Sulit untuk menahan kekuatan tak kasat mata dari pohon kuno dewa. Meskipun cahaya abu-abu yang keluar dari tubuhnya sangat ganas. Namun, bahaya yang mematikan itu tidak membuat Lolita takut. Itu malah mengejutkannya dengan senang. Kekuatan kekacauan. Bisakah seseorang mengendalikan kekuatan ini? Dunia telah berubah. Kekuatan dosa ilahi kekacauan adalah kekuatan asal mula para kekejian. Itu juga merupakan keyakinan tertinggi untuk bersaing dengan Dewa Pencipta. Tapi sekarang, kekejian pasca Natal telah memperoleh kekuatan ini.
Orang bisa membayangkan bagaimana emosi Lolita berfluktuasi saat ini. Lolita tidak bisa bergerak maju karena penindasan pohon kuno dewa. Dia mengulurkan tangan kanannya dengan rapi. Kekosongan terdistorsi. Patung merah tua yang rusak muncul. Pupil mata Richard mengerut ketika dia melihat patung itu. Lolita juga telah memperoleh relik dari zaman kuno dan menggunakannya sebagai senjata. Bukankah para dewa kuno yang agung menekan para dewa? Tidak, itu tidak benar. Para dewa telah kehilangan otoritas mereka, dan pihak lain tidak dapat lagi dianggap sebagai dewa. Pada saat ini, mereka secara alami dapat menggunakan peninggalan masa lalu seolah-olah dewa kuno telah berubah menjadi makhluk hidup. Patung itu muncul, dan cahaya gelap menyelimuti sekelilingnya dan memaksa kembali energi kekejian Tribir. Dewa-dewa kuno adalah kelompok dewa pertama di era cemerlang. Mereka mengendalikan kekuatan yang mendekati hukum asli dunia. Itu sudah cukup untuk menghadapi Richard, yang hanya memperoleh sebagian dari kekuatan Chaos Divine Sins, meskipun kekuatan itu tidak sekuat Chaos Divine Sins. Belum lagi, untuk memaksimalkan efek patung ini, dia hampir menghabiskan setengah dari kekayaan keluarganya. Itu memberi makan harta yang tak terhitung jumlahnya. Itu semua untuk saat ini. Lolita memegang patung merah itu dan mempercepat langkahnya. Energi kekejian yang dapat menahan segalanya kehilangan efeknya. Pohon kuno dewa itu mengamuk. Lolita mendekat. Akar di tanah meledak seperti baja dan menyerangnya. Lolita berteriak dengan marah. Raja pembusukan, lakukan. Dia selesai berbicara. Kekosongan di sampingnya tiba-tiba terdistorsi. Di singgasana busuk yang tinggi, Raja pembusukan muncul di sisi lain. Dia ditutupi kain kafan dan tampak seperti mayat putih dan bengkak yang mengambang. Raja pembusukan memegang tongkat dewa. Kekuatan tak berujung melonjak dari tanah yang membusuk di sekitarnya ke dalamnya. Pohon kuno dewa itu hanya merasakan jiwa yang kuat yang menyerang tubuhnya. Itu bertarung dengannya untuk mendapatkan kekuatannya. Jiwa para dewa jauh lebih kuat daripada yang bisa dibayangkan manusia jika mereka kehilangan otoritas mereka. Bahkan seseorang yang sekuat pohon kuno dewa merasakan dampak yang sangat besar. Kecepatannya melambaikan akar pohon tiba-tiba melambat. Seseorang tidak bisa merebut otoritas busuk begitu saja. Lolita tidak menginginkan kesuksesan satu kali. Dia akan mencapai tujuannya jika dia menahan pohon kuno dewa itu. Sosok Lolita langsung melesat di tanah seperti kilat. Itu langsung mendekati pohon kuno dewa itu. Patung merah tua itu menghantam batang pohon. Kekuatan 40 setan lilin transenden di tubuhnya diaktifkan. Kekuatan para leluhur agung menutupi pohon kekejian dan menekan pihak lain. Raja pembusukan menyerang dan memengaruhi pohon kuno dewa itu. Lolita juga menahan pohon kekejian itu. Dia menegang sejenak. Peluang keberhasilan akan tinggi jika Lolita, bos utama, bergerak jika tidak ada bantuan eksternal. Namun Richard bukan orang yang memanjakannya. Emily, jaga medan perang. Lorena, Kratos, Faye, Sina, ikut aku. Richard selesai berbicara. Dia mengulurkan tangan dan menghancurkan kekosongan di hadapannya. Dia membawa beberapa transenden terbaik ke rawa busuk itu. Serang. Mereka tidak membuang waktu dan langsung menyerang saat merasakan aura Lolita. Tubuh Dark Valkyrie meledak dengan cahaya pedang yang tak berujung. Mata perak Lorena berubah menjadi merah. Auranya seperti tanah longsor. Pemakan jiwa gelap itu meraung dan menyerang ke depan. Pedang panjang sisik naga emas di tangan Sina meledak dengan semangat juang yang tak berujung. Keempat transenden itu menyerang ke depan. Lolita tiba-tiba berbalik. Perut laba-laba besar itu membungkuk. Jaring laba-laba dengan cahaya hijau melesat keluar. Jaring laba-laba itu mengembun menjadi perisai di langit. Bang! Jaring laba-laba itu hancur setelah beberapa serangan yang mengerikan. Itu adalah senjata ilahi tingkat tinggi, Void Spiderweb. Jaring laba-laba itu memblokir kerusakan dan mengelilingi perimeter. Itu mengisolasi dirinya dan pohon kuno dewa dari dunia luar. 4 transenden tingkat atas dengan panik menyerang senjata ilahi tingkat tinggi. Namun, itu terasa seperti tinju yang menghantam kapas. Dia sama sekali tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Raja pembusukan dapat merasakan bahwa kekuatan pohon kuno dewa itu melambat. Dia bersemangat. Bajingan terkutuk. Tak seorang pun bisa mencuri kekuatanku. Dia menatap Richard melalui celah spasial saat dia berada di udara, dan kebencian yang mendalam menyelimuti wajahnya. Bajingan, amarahku akan membakarmu menjadi abu. Richard tidak terkejut melihat ini. Belum lagi, Lolita mendapat bantuan dari Decai King,
dewa konspirasi, yang telah mengintimidasi Mortal Plane selama puluhan juta tahun. Itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh beberapa transenden. Pihak lain telah hidup terlalu lama. Orang bisa menggambarkan fondasinya sebagai tidak normal. Orang akan mencurigai adanya konspirasi jika beberapa transenden dapat menekan pihak lain. Itu terutama benar ketika pihak lain menggunakan senjata ilahi tingkat tinggi. Itu akan mencerminkan perbedaan antara manusia dan para dewa. Richard hanya melihatnya di tangan pria tua berambut putih yang telah kehilangan hatinya di Red Dragon General Store. Pria ini adalah guru dari karakter utama paket ekspansi baru dan guru dari Crimson Lord Windsor. Namun, itu bukan harta karun pertempuran. Sisik harapan lebih merupakan jenis fungsional. Lolita tidak menempatkan transenden teratas di Twilight City di matanya. Mereka bahkan dapat melawan legenda secara langsung, meskipun kekuatan pertempuran para transenden ini jauh melampaui transenden biasa. Namun baginya, Twilight City masih terlalu lemah. Hidupnya yang panjang telah memberinya hal-hal yang tidak dapat dibayangkan oleh orang luar. Cahaya gelap di tubuhnya terus melonjak. Itu bahkan menyuntikkan lebih banyak kekuatan agung ke dalam patung merah tua itu. Richard meningkatkan penindasan terhadap kekejian di hadapannya. Kekuatan ilahi dalam tubuhnya mendukung jaring laba-laba hampa di belakangnya untuk memblokir serangan itu. Artefak ilahi membutuhkan kekuatan ilahi untuk diaktifkan. Para dewa kehilangan kekuatan ilahi mereka jika mereka kehilangan otoritas mereka. Senjata yang dulunya berguna menjadi sulit digunakan. Seseorang tidak dapat lagi menggunakan beberapa rencana cadangan. Itu karena kurangnya kekuatan ilahi. Namun, tubuh Lolita telah memperoleh sebagian dari kekuatan kekejian itu dan memiliki kekuatan ilahi. Situasinya telah jatuh ke dalam keadaan tidak bisa kembali. Artefak ilahi tingkat tinggi, lusinan transenden, kekejian yang telah dia pelihara, patung merah tua dari para leluhur agung, dan dua dewa yang secara pribadi mengambil tindakan. Lolita hampir membekukan segalanya. Dia langsung membentuk situasi yang pasti akan membunuh. Para pemain hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat sejumlah energi merampas kekuatan pohon kuno milik dewa. Sayangnya, mereka telah bertemu seseorang yang tidak dapat mereka identifikasi. Gunung es yang tersembunyi di bawah air adalah kekuatan yang sesungguhnya. Richard terbang ke tengah pertempuran seperti kilat. Dia menatap Lolita. Jaring laba-laba hampa melindunginya. Sebuah patung memancarkan cahaya merah gelap dan muncul di tangannya. Itu memiliki sayap patah di punggungnya. Itu memiliki tentakel seperti gurita di kepalanya, aura menakutkan yang membuat hati orang menjadi dingin. Sekilas, itu tampak hidup. Mereka semua luar biasa. Ini membuat orang gemetar hanya dengan melihatnya. Lolita sepertinya merasakan sesuatu. Dia mendongak dan melihat patung di tangan Richard. Dia mengungkapkan ekspresi mengejek. Manusia, kartu trufmu mudah dinilai. Raja pembusukan berada dalam suasana hati yang lebih tinggi daripada orang lain. Wajahnya berubah saat dia melihat Richard mencoba memecahkan situasi dengan patung orang-orang kuno yang hebat di tangannya. Penghujatan jurang yang paling jahat meledak dalam kehampaan. Bajingan terkutuk, apakah kamu pikir patung di tanganmu bisa melakukan apa saja? Yang mulia Lolita telah lama melihat melalui segalanya tentangmu. Tunggu saja kematian. Kali ini, kamu akan mati, apapun kartu truf yang kamu miliki. Raja pembusukan telah melepaskan kemarahan yang telah lama dia tekan. Dia adalah penguasa jurang, dewa dengan kekuatan tertinggi. Namun, penguasa daratan Grace mengalahkannya berulang kali. Seberapa tertekannya dia, namun, beberapa kali usahanya untuk membalas dendam tidak berhasil. Selain itu, dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya karena pihak lain berada di alam fana. Itu membuatnya semakin sedih. Dunia sedang kacau, dan dia ingin melakukan tindakan yang kejam. Dia menemukan bahwa bulan merah telah hancur. Itu telah melucuti otoritasnya. Orang bisa membayangkan emosinya saat ini. Dia ingin bajingan terkutuk ini mati dengan kematian yang menyedihkan. Dia mengambil semuanya darinya. Semua penghujat harus mati. Lolita menoleh untuk melihat Raja Pembusukan. Dia akan menjadi gila. Hentikan omong kosong itu, percepat kendalinya. Dia mengabaikan Richard dan mempercepat korosi pohon kuno dewa itu. Bibir Richard sedikit melengkung. Kesombongan tampaknya menjadi sifat para dewa. Tampaknya masuk akal bagi bos tingkat atas yang telah mendominasi beberapa era untuk meremehkan penguasa manusia kecil, tetapi itu juga sangat salah. Dia melemparkan patung di tangannya. Wosh! Itu langsung menghantam jaring laba-laba kehampaan.
Kaba, jaring laba-laba itu langsung menempel pada patung dewa kuno. Itu menempel, dan patung itu meledak dengan cahaya gelap dan mengikis jaring laba-laba kehampaan. Lolita menoleh. Ekspresinya menjadi sedikit aneh. Dia menatap Richard dari sudut matanya. Dia bertanya-tanya apakah Grace Mainland Overlord telah menyerah pada dirinya sendiri. Bukankah itu lelucon untuk menggunakan metode seperti itu untuk mengikis jaring laba-laba kehampaan? Itu adalah artefak ilahi tingkat tinggi. Tidak banyak di era cemerlang. Tingkat kekuatannya tidak kalah dengan kekuatan para dewa kuno yang agung, jadi bagaimana mungkin seseorang dapat merusaknya? Terlebih lagi, patung merah tua di tangannya adalah penguasa para dewa kuno, sisa-sisa Crimson Moon sebelum hancur. Patung di tangannya itu tidak ada bandingannya. Pikiran itu muncul. Patung yang menempel di jaring laba-laba itu tiba-tiba mulai bersinar sedikit merah. Kemudian, warna merah menyebar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Itu langsung meresap melalui jaring laba-laba hampa. Lolita merasa tidak enak. Dia segera mengaktifkan jaring laba-laba hampa untuk menghentikan semuanya. Namun, magnet pasti telah menarik patung itu. Seseorang tidak dapat mengusirnya. Kemerahan itu perlahan-lahan menebal. Ekspresi Lolita serius. Dia mengendalikan patung merah tua di tangannya. Dia berharap untuk menggunakan warisan Crimson Moon. Itu adalah level yang lebih tinggi daripada patung itu untuk menekan pihak lain. Cahaya melonjak keluar dan langsung bertabrakan dengan Crimson Moon. Dua patung masa lalu di ruang itu hancur. Rasa bahaya yang fatal melonjak keluar darinya. Ekspresi Lolita berubah drastis. Dia pasti sudah mundur. Dia menarik patung merah tua itu menjauh dari pohon kuno milik dewa. Sosok itu mengenakan gaun wanita bangsawan berwarna merah cerah. Topi bulu putih bersih muncul di kehampaan. Lolita seperti wanita bangsawan yang akan pergi jalan-jalan. Temperamen anggun dan mewah pihak lain memberi orang rasa bangsawan yang tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah itu adalah kehormatan seumur hidup untuk dilihat oleh pihak lain. Lolita melihat sosok itu. Ekspresinya menjadi terkejut dan ketakutan. Kau, dia mengucapkan beberapa patah kata. Dia tidak dapat melanjutkan bagian kedua. Lolita tersenyum cerah. Richard menatap Lolita dengan iba. Tidak ada yang bisa menyakitinya jika sosok perkasa dari jurang ini terus mengintai. Namun, dia telah mengincar Richard. Para dewa kuno meninggalkan sebuah patung untuk menekan dan merebut kekuatan pohon kekejian. Itu bahkan lebih keterlaluan. Bukankah ini lelucon? Windsor, penguasa Crimson, telah mengaktifkan Twilight of the Gods di depannya dan menarik semua dewa turun dari altar mereka. Sekarang, pihak lain datang untuk memamerkan bahwa dia memiliki patung orang-orang kuno yang hebat. Dewa konspirasi kehilangan otoritasnya untuk diandalkan. Dia tidak lagi begitu tidak terduga dan sempurna. Windsor melirik ke sekeliling dan mengangguk ke arah Richard. Dia kemudian melirik melewati Raja Pembusukan dan berhenti di Lolita. Raja Pembusukan merasakan hawa dingin dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya ketika Windsor melihatnya. Rasanya seperti seseorang telah membuka tengkoraknya. Seluruh tubuhnya mati rasa. Rasa bahaya yang mematikan yang intens hampir membuatnya melarikan diri. Dia pasti sudah pergi kalau bukan karena Lolita. Siapa dia? Kenapa dia begitu menakutkan? Sang penguasa kehancuran membelalakan matanya tak percaya. Lolita pasti tidak memberinya tekanan. Jadi, kau mendapatkan patung Crimson Moon. Pantas saja aku tidak bisa menemukannya. Suaranya yang santai bergema di langit. Tatapan Windsor berubah dingin. Sekelompok cacing yang menggerogoti dunia memenuhi syarat untuk menyentuh patung Crimson Moon. Lolita, kau sudah hidup begitu lama. Kau seharusnya tahu ada beberapa hal yang tidak bisa kau sentuh. Dulu, aku mengampuni nyawamu karena Dewa Pencipta. Sekarang, apa alasanmu untuk hidup? Rambut Lolita berdiri tegak. Kengerian di wajahnya benar-benar meledak. Crimson Moon, kau adalah Crimson Moon. Kau tidak mati. Tidak, bagaimana mungkin? Aku melihatmu mati dengan mataku sendiri. Dosa ilahi kekacauan memusnahkanmu. Bagaimana seseorang bisa membangkitkanmu kembali? Percakapan singkat antara keduanya membuat Richard merasakan aliran darah mengalir deras ke kepalanya. Apa-apaan ini? Windsor adalah Crimson Moon Lord. Apakah itu simbol para dewa kuno, bulan berwarna darah yang selalu menggantung tinggi di langit? Ini, apakah itu mengasyikkan? Aku sangat tertarik pada bulan. Bukankah dia akan langsung meniduri bulan jika dia mendorongnya ke bawah?
Siapapun yang datang harus memuji pinggangnya jika ini berhasil. Windsor menyipitkan matanya dan menatap Lolita. Dia takut, hanya karena kamu belum melihatnya, bukan berarti itu tidak ada. Lolita, kapal era baru tidak dapat lagi menampung jiwa-jiwamu yang tua, busuk, dan kotor. Tunggu saja era baru untuk menguburmu. Semua perjuanganmu hanyalah rangan yang sia-sia. Dia berbicara dan melambaikan tangannya. Lolita telah menggunakan beberapa patung kuno yang rusak untuk memelihara dan melepaskan diri dari tangannya. Itu terbang langsung ke tangan Windsor. Windsor memegang patung itu. Dia menekannya ke jaring laba-laba hampa. Jaring laba-laba hampa memancarkan cahaya. Sebuah lubang hitam pasti telah menyerapnya. Semuanya mengalir ke dalam patung. Energi itu meregenerasi bagian-bagian yang rusak seperti daging dan darah. Artefak tingkat tinggi itu kehilangan kilaunya sedikit demi sedikit dan akhirnya hancur di bawah tatapan Richard. Patung sempurna di tangan Windsor menggantikannya. Lolita telah menggabungkan 40 Wax Demon yang luar biasa dan Chaos Divine Sin. Dia tidak bergerak sama sekali namun, Lolita hanya bisa menyaksikan musuh menghancurkan senjata suci tingkat tinggi miliknya. Dia kehilangan semua keberaniannya untuk melawan. Itu melemahkan kakinya. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Dia menahan napas dan tidak berani bergerak sama sekali. Dia diam-diam memperhatikan perkembangan situasi. Tuan Besar, aku sudah menawarkan senjata suciku kepadamu. Bisakah kau memaafkanku? Lolita memohon dengan suara gemetar. Dia melihat Windsor memeriksa patung merah tua masa lalu yang telah dipugar. Aku tahu tidak ada yang bisa menghapus dosaku. Tapi takdir mendorongku maju. Tidak ada yang bisa kulakukan. Karena era baru tidak dapat menampung jiwa, tolong biarkan kami berjuang sendiri. Kau juga dapat mengamati bagaimana kami binasa saat kau melakukannya. Nada rendah hati ini sangat kontras dengan status dan reputasi Lolita yang mereka ketahui. Tidak ada yang akan percaya bahwa Lolita akan melakukan hal seperti itu. Penguasa kehancuran tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Rasa sakit membanjiri wajahnya. Sial, mengapa mereka mendengarkan permohonan Lolita? Setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang hidupnya jika dia tetap tinggal di tanah busuk yang telah dibangunnya, bahkan jika ada pemberontakan terus-menerus. Tidak seperti sekarang. Keberadaan yang mengerikan bisa berakhir sekarang juga. Windsor dengan tenang menatap Lolita yang rendah hati dan berkata dengan santai. Tinggalkan tubuhmu, dan jiwamu bisa pergi. Lolita tampak enggan dan bertentangan. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya. Aku berjanji padamu, tapi aku harap kamu bisa menepati janjimu. Aku tidak ingin mengulanginya. Apakah kamu punya hak untuk tawar-menawar denganku? Ekspresi Lolita membeku. Dia membuka mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Sesuai keinginanmu. Dia berbicara, dan kekuatan agung melonjak keluar dari tubuhnya. Itu mendistorsi kekosongan di depannya. Kekuatan jiwa Lolita dengan cepat melarikan diri dan menghilang ke dalam kekosongan. Hanya tubuh elf seperti laba-laba dari 40 iblis lilin dan monster dengan karakteristik kekejian yang tersisa di permukaan. Raja Pembusukan melihat ini, dan tubuhnya menjadi mati rasa. Dia mengutuk dalam hatinya, Lolita, anjing, apakah kau akan meninggalkanku dan melarikan diri? Apakah kau akan membiarkanku hidup? Windsor perlahan menatap Raja Pembusukan. Dia melambaikan tangannya. Kekosongan yang terus-menerus berfluktuasi membeku. Aku sudah memperbaiki gerbang spasial yang mengarah ke jurang ini. Hanya itu yang dia katakan. Para transenden yang dipaksa untuk berhenti segera menatap penguasa pembusukan serempak. Hati mereka melonjak dengan niat membunuh. Richard menyipitkan matanya dan melambaikan tangannya dengan tegas. Bunuh mereka. Dia mengucapkan perintah dingin. Pohon kuno dewa telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Itu meletus lebih dulu. Pohon berwajah manusia yang bengkok itu menyelesaikan transformasinya. Pohon kekejian itu berada di puncaknya. Itu menggetarkan emosi Raja Pembusukan. Keberadaan Lolita yang mengerikan menekannya. Keluhan memenuhi jiwanya. Itu menginjak-injak jiwanya. Hatinya melepaskan kemarahan. Akar-akarnya bangkit dari tanah dan langsung melewati celah spasial ke jurang tak berdasar. Dark Valkyrie belum berubah. Sina level 24, Lorena level 23, dan Kratos level 21 mengikuti mereka dengan berani. Pada saat ini, patung dewa kuno itu meledak dengan cahaya gelap. Cahaya itu langsung beredar dan mengembun menjadi peri gelap yang tembus cahaya. Reni ada di dalam patung itu.
Dia level 22. Richard menyimpan kekuatan tempur terbaik di patung dewa kuno itu. Dia bisa membangkitkan keberadaan ini. Dia juga berpartisipasi dalam pertempuran itu. Penguasa pembusukan bereaksi. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi memotong lorong spasial itu. Dia hanya bisa membiarkan para Transcendent Twilight City menyerangnya. Dia menekan susunan sihir di sekitar rawa busuk yang telah dibangunnya. Mereka sia-sia. Murid-muridnya memantulkan pohon kuno dewa yang marah dalam keterkejutan dan amarahnya. Pohon kekejian itu melambaikan batangnya dan merobek kekosongan. Pertempuran langsung meletus. Ekspresi Richard agak halus. Dia tidak menyangka penguasa pembusukan akan berselisih dengan Twilight City seperti itu. Sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya dengan raja yang telah kehilangan otoritasnya ini. Windsor diam-diam datang ke sisi Richard. Dia menatapnya dengan mata berbintang. Kau tidak menyalahkanku, kan? Richard merasa aneh. Itu bukan salahmu. Kenapa kau bertanya itu? Windsor tersenyum. Aku mengampuni Lolita. Richard mengangkat bahu. Kau pasti punya alasan untuk tidak membunuh pihak lain. Kau tidak perlu menjelaskannya kepadaku. Kepercayaanku padamu tidak pernah goyah. Tatapan Windsor melembut. Tubuh itu hanya memiliki sejumput Lolita. Itu bukan seluruh tubuhnya. Kehancuran tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada Lolita. Namun, tubuh yang menyatu dengan kekuatan itu berbeda. Tubuh itu memiliki energi yang luar biasa. Lolita mungkin akan menghancurkannya jika kita bertindak gegabah. Hanya dengan membuat pihak lain menyerahkannya, kita bisa mendapatkan tubuh yang lengkap. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kau bisa menggunakan tubuh ini jika bawahanmu butuh penempaan ulang. Kekuatan yang dikandungnya tidak akan mengecewakanmu. Lolita merencanakan ini. Harta yang digunakan untuk membentuk tubuh ini jauh lebih banyak dari yang bisa kau bayangkan. Richard mengerti. Seseorang tidak bisa membantai mantan dewa konspirasi itu, meskipun Lolita kehilangan otoritasnya. Dewa Kobold tahu bahwa kelinci yang licik memiliki 3 liang. Apalagi koin tua seperti Lolita. Namun, sampah yang kotor dan busuk itu. Seseorang dapat membersihkannya. Aku sudah menyegel susunan sihir lawan dan mengisolasinya dari dunia luar. Aku akan menyerahkan medan perang kepadamu. Windsor menatap Richard dengan penuh arti. Ketertiban akan lahir dari kekacauan. Jika memungkinkan, aku harap kamu bisa menjadi orang yang menciptakan ketertiban. Tubuhnya menghilang ke udara seperti asap sebelum Richard bisa menjawab. Richard melihat ke tempat Windsor baru saja berhenti dan tersenyum. Windsor selalu diam ketika dia melakukan sesuatu. Dan dia selalu memberi Richard kejutan. Dia telah mengizinkannya mendapatkan patung Crimson Moon dan tubuh Lolita. Cara melakukan sesuatu seperti ini membuat orang merasakan kekuatan Crimson Moon Lord, tetapi itu tidak membuat Richard merasakan emosi yang aneh. Standar perdagangan semacam ini sangat tinggi. Gemuruh. Sebuah ledakan gemuruh menarik Richard kembali ke dunia nyata. Dia berbalik. Raja pembusukan itu sudah terlibat dalam pertempuran dengan pasukan tempur teratas Twilight City. Tubuh Raja pembusukan itu bengkak dan putih. Tubuhnya seperti mayat yang direndam dalam air selama 10 hari. Saat ini, tubuhnya telah tumbuh setinggi 10 meter. Kain kafan hitam yang berlumuran darah melindunginya dengan kuat. Otoritas di tangannya mengeluarkan bau busuk dan busuk. Kekosongan itu hancur setiap kali dia melambaikannya. Dia telah kehilangan otoritasnya. Namun, sesuatu pasti telah menyelamatkan tubuh Dewa Raja itu. Meskipun lebih dari setengah kekuatan dewanya telah menghilang, keilahian dalam tubuhnya masih mengalir. Kekuatan ledakan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Dark Valkyrie, Sina, Kratos, dan Treebeard semuanya adalah unit bos. Lorena bukanlah unit bos. Levelnya adalah 23, dan karakteristiknya adalah ras vampir. Tidak ada yang berani meremehkan serangannya. Reni adalah jiwa dewa. Richard menyimpan jiwanya di patung dewa kuno. Dia tidak tahu apa itu kematian, jadi dia yang paling gila di antara semua orang saat dia menyerang. Batang pohon Treebeard yang besar hancur. Batu permata di puncak kekuasaan di tangan Raja Pembusukan itu seperti bola lampu yang memancarkan cahaya hijau tua. Ia telah membuat batang pohon itu terbang sebelum sempat hancur. Setiap bagian tubuh Treebeard adalah senjata. Itulah kekuatan pohon kuno milik dewa. Akar-akarnya melambai liar seperti rantai. Mereka mencoba mengunci naga itu dengan kuat. Namun, Raja Pembusukan itu seperti memiliki ribuan tangan yang dapat menghadapi serangan dari segala arah.
Cahaya kekuasaan itu terus-menerus menyala dan menangkis semua serangan. Adegan itu memperlihatkan kekuatan dewa. Treebeard adalah sumber utama kerusakan. Para transenden lainnya juga tidak tinggal diam. Tangan Dark Valkyrie mengeluarkan cahaya pedang yang tak berujung. Dia mendekati Raja Pembusukan dan menebasnya secara horizontal. Namun, Raja Pembusukan masih mendominasi. Cahaya hijau gelap keluar dari kekuatan di tangannya dan menghalangi cahaya pedang yang dapat menghancurkan dunia. Dark Valkyrie dapat melancarkan serangan keduanya. Kratos menyerangnya seperti badak raksasa. Raja Pembusukan melambaikan otoritasnya. Energi yang mengerikan membombardir permukaan tubuh pihak lain. Namun, yang mengejutkan semua orang, itu tidak mengusir pihak lain. Dia akan melakukan putaran kedua penindasan. Sosok tembus pandang tiba-tiba muncul di hadapannya. Pihak lain memegang pedang panjang dan menebasnya secara horizontal di depan wajahnya. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebabkan kekosongan di sekitarnya terdistorsi. Otoritas Raja Pembusukan naik ke panggung, dan kekuatan agung meledak. Ledakan itu membuatnya terbang. Kratos telah menabrak punggung Raja Pembusukan. Namun pada saat berikutnya, Raja Pembusukan muncul 100 meter jauhnya. Dia memiliki metode yang gesit, meskipun tubuhnya membengkak. Sina telah tiba dan menghunus pedang panjang emas yang dilapisi sisik naga. Niat pertempuran emas menembus tubuhnya. Auranya langsung naik ke puncaknya. Cahaya pedang dapat menghancurkan gunung dan membelah kota. Namun, Raja Pembusukan masih memiliki tindakan balasan. Tubuhnya muncul kembali 100 meter jauhnya. Musuh kehilangan serangan ganas ini. Richard mengamati pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan saksama. Para bos teratas Twilight City memburu dewa. Pihak lain telah kehilangan otoritasnya. Namun dewa tetaplah dewa. Akumulasi sejuta tahun bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh manusia. Namun sekarang, penguasa pembusukan sedang ditekan. Dia dapat melihat bahwa pohon kuno dewa tersebut memberikan kerusakan dalam perburuan. Tubuhnya yang besar dan akarnya yang kuat memaksa Raja Pembusukan untuk menanggapi setiap serangan dengan serius. Itu sangat menahan pihak lain. Dark Valkyrie memiliki pedang tajam dan merupakan kekuatan utama. Decai King harus menghadapinya secara langsung begitu dia mendekat. Itu meningkatkan tekanan pada pihak lain. Kratos adalah monster setinggi 6 meter dan pembuat onar. Kurangnya kelincahan dan pemanggilan kekuatan besar memaksa Decai King untuk mengubah posisi. Reni memiliki efek menahan. Karakteristiknya yang tidak takut mati membuat setiap gerakan jiwa ilahi ini menyebabkan jantung Decai King berdebar-debar. Namun, yang paling menggerakkan Raja Pembusukan bukanlah kekuatan-kekuatan teratas ini, melainkan Sina. Richard mengamati serangan-serangan itu dengan sangat saksama. Raja Pembusukan tidak dapat menghindari serangannya jika ia tidak dapat menghindari serangan-serangan yang lain. Hanya serangan-serangan Sina yang diperlukan. Bahkan jika Raja Pembusukan akan menderita lebih banyak kerusakan dari yang lain. Semangat juang yang luar biasa membuat Raja Pembusukan tidak berani menatap matanya. Richard melihat ini dan memikirkan sesuatu. Segera, ia mengirimkan perintah rahasia, Anda telah memperoleh 5% otoritas busuk. Ding gelombang paket ekspansi baru, era baru, telah resmi dimulai. Penguasa Crimson menghancurkan bulan Crimson dan mengaktifkan kekuatan para leluhur agung yang menghidupkan kembali aturannya. Kekuatan melucuti otoritas para dewa. Manusia menjadi dewa melalui kendali mereka atas aturan. Kehilangan otoritas mereka berarti mereka akan jatuh dari altar ilahi. Namun, kekuatan hukum ada. Berdasarkan dunia, itu tidak akan hilang hanya karena kehilangan kendali. Seseorang akan mendistribusikan kembali otoritas yang telah kembali ke dunia. Mereka yang dapat memperoleh kembali kendali akan menjadi dewa baru. Seseorang dapat memperoleh otoritas dewa yang awalnya mereka miliki jika membunuh orang yang pernah mengendalikannya. Silakan jelajahi situasi spesifiknya. Semua orang meledak ketika pemberitahuan sistem berdering di telinga para pemain. King Qiu telah membunuh dewa lain. Bukankah dia terlalu cepat? Dia telah membunuh penguasa keserakahan, salah satu dari 7 dosa para dewa jahat, di depan semua orang. Dia masih membuat para pemain iri. Para pemain menyimpulkan bahwa King Qiu kemungkinan besar telah menggunakan kekuatan eksternal atau misi plot untuk membunuh penguasa sesat dari 7 dosa. Para pemain tidak dapat berkembang dengan cepat. Sekarang, pembantaian para dewa itu asli. Pihak lain bahkan telah memperoleh otoritas. Sial, itu otoritas sialan. Kekuatan tertinggi di dunia ini.
Itu adalah syarat yang diperlukan untuk menjadi dewa. Forum itu masih dalam kekacauan. Pembunuh dewa, Higgs, wilayahku tidak dapat menahan gelombang serangan pertama. Bunuh tirai merah bunga nenekmu. Saudara-saudara, hari ini adalah hari upacara pembunuhan dewa. Jadi bagaimana jika King Qiu agung dan mulia? Dia membunuh dewa itu sendiri dan tidak membawa kita. Kita tidak bisa pergi ke belakang layar. Bangkit. Para dewa telah kehilangan otoritas mereka. Itu adalah kesempatan terbaik. Sayangnya, tanpa kekuatan di atas transenden, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menonton dari samping. Para pemain iri dengan pembunuhan Dewa Richard. Tetapi mereka juga sedikit mati rasa. Prestasi masa lalu si mesum terkutuk ini terlalu mengerikan, sedemikian rupa sehingga berita besar apapun yang diungkapnya tidak akan menjadi hal yang luar biasa bagi para pemain. Bagaimanapun, dia adalah seorang mesum. Bagaimana akal sehat bisa menghakiminya? Sebagian besar dari mereka membahas cara bergabung untuk membunuh para dewa setelah diskusi panas singkat di forum. Sesuatu pasti telah menularkan emosi para pemain kepada penduduk asli. Para pemain memainkan peran yang semakin penting dalam situasi negara kota setelah senja para dewa. Sistem membentuk mereka dengan kota dan pesawat sebagai intinya. Suaranya juga berangsur-angsur meningkat. Richard adalah penguasa L-Plane. Dia adalah sosok terkemuka yang harus diperhatikan oleh semua pasukan. Berita ini segera menyebabkan gelombang arus bawah. Dewa yang tak terhitung jumlahnya merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Mereka mengetahui bahwa Richard telah membunuh Raja Pembusukan dan memperoleh sedikit otoritasnya. Tangan dan kaki mereka menjadi dingin. Itu adalah awal yang buruk karena dewa itu telah menjadi yang teratas dalam daftar perburuan semua orang. Seseorang dapat memperoleh otoritas setelah mereka membunuh pemilik kekuatan itu. Siapa yang dapat menahan godaan seperti itu? Faksi-faksi besar sudah gelisah dan keluar untuk mengumpulkan informasi tentang para dewa. Itu adalah manifestasi yang paling luar biasa. Dewa Matahari, Dewa Api, Dewa Keadilan, dan dewa-dewa teratas lainnya. Para petinggi memiliki sekte dan pasukan yang luas. Dewa-dewa tingkat menengah dan bawah itu semua gemetar ketakutan. Mereka takut musuh akan mengepung gereja tempat mereka bersembunyi suatu hari nanti. Angin dan awan melonjak, dan situasinya menjadi tidak dapat diprediksi. Richard tidak memperhatikan kekacauan di luar. Dia fokus pada Raja Pembusukan yang jatuh. Itulah dewa pertama yang dibantai oleh prajurit Twilight City, meskipun Raja telah kehilangan otoritasnya. Namun, seseorang belum mengambil tubuh ilahi dan senjata ilahi di tangannya. Kekuatan tempurnya masih cukup besar. Dia mengandalkan kekuatannya untuk membunuh pihak lain dalam pertempuran langsung. Richard menatap Sina dengan kagum. Semangat bertarung emas memang luar biasa. Para pahlawan lainnya menyerang Raja Pembusukan. Akan sulit untuk menembus tubuh ilahinya. Namun, ledakan Sina dapat menghancurkan tubuh dan jiwa pihak lain. Semangat bertarung emas kebal terhadap penindasan aturan, era cemerlang. Para prajurit secara khusus menargetkan kekuatan ini pada para dewa. Richard merasa bahwa dia telah mengambil harta karun kali ini. Dia dalam suasana hati yang baik. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan luar biasa menyebar dari tubuh Raja Pembusukan dan mengalir ke tubuhnya. Otoritas busuk adalah hadiah karena membunuh Raja Pembusukan. Richard merasakannya sejenak. Dia menerima kekuatan itu dan tidak merasa senang di dalam tetapi menolak kekuatan itu. Otoritas busuk tidak cocok untuknya. Dia menggelengkan kepalanya. Hal-hal seperti otoritas mematuhi aturan. Pihak lain merasakan hal yang sama saat pertama kali mendapatkannya. Otoritas busuk itu tidak cocok untuk pohon kuno milik dewa. Richard merenung. Dia muncul di hadapan pohon kuno milik dewa. Dia menempelkan tangannya di tubuhnya. Dia memobilisasi otoritas busuk dan menganugerahkan kekuatan yang hanya dimiliki para dewa kepada kekejian ini. Kekuasaan di padang pasir adalah fondasi kekuatannya. Yang cocok untuknya adalah yang terkuat. Menjadi serakah mungkin bukan hal yang baik. Otoritas busuk itu jarang senang dengan pohon kuno dewa itu. Pohon itu dengan mulus menyatu ke dalam tubuh bos kelas atas. Kendali otoritasnya perlahan meningkat dari 1% menjadi 6%. Aura pohon kuno dewa yang awalnya menakutkan menjadi lebih menegangkan. Otoritas busuk di sekitar tubuhnya meningkat tajam. Tanah mayat busuk di sekitarnya bersorak untuk tuan mereka. Energi di udara dengan cepat mengalir ke pohon kuno dewa itu. Richard melepaskan tangannya. Pohon kuno dewa itu terus naik selama 10 menit. Aura itu membawa energi aneh.
Itu membinasakan jiwa ketika itu stabil. Pohon kuno dewa itu perlahan membuka matanya. Wajah yang bengkok dan ganas di batang pohon itu mengungkapkan sedikit kegembiraan. Tuan, aku menjadi lebih kuat. Bahasa manusia pohon kuno yang lambat bergema di langit. Kemudian, pohon kekejian itu tampaknya telah memikirkan sesuatu. Akar yang berenergi itu melambai dengan keras dan merobek kekosongan di depannya. Ruang luar biasa dengan diameter beberapa ribu meter muncul dalam penglihatan Richard. Itu menyimpan energi yang diubah dari daging dan darah. Warna merah tua itu menakutkan. Karakteristik BOSS dapat memperluas bidang mikro berdiameter 3000 meter di dalam kehampaan. Dapat menyimpan energi yang diperoleh di bidang ini. Pohon kuno dewa telah menahan peralatan dewa dari pemboman Raja Pembusuk. Ia mengandalkan karakteristik yang mengerikan ini. Asosiasi pemain L meluncurkan sebuah acara untuk menukar mayat dengan buah emas, yang membuat banyak pemain menjadi gila. Pohon kuno dewa menyimpan beberapa mayat sebagai penerima manfaat langsung. Richard mengubah lautan mayat menjadi energi murni. Ia menyimpannya setelahnya. Keilahiannya tidak dapat dihancurkan dan abadi, selain karakteristik pohon kekejian. Itu menjadikannya perisai daging terkuat. Sina mengakhiri perang. Namun 70% kemenangan harus dikreditkan ke pohon kuno dewa. Akan sulit bagi mereka untuk membunuhnya meskipun para Transcendent berusaha keras. Pohon kuno dewa membuka bidang eksklusifnya. Akarnya yang luas menyebar dengan ganas dan meluas di pintu masuk. Kekuatan agung meletus dari tubuhnya di saat berikutnya. Mayat-mayat busuk di tanah terbang mundur dan berhamburan ke dalam pesawat itu. Makanlah sampai kenyang dan bersihkan. Kematian Raja Pembusukan telah melanggar batasan yang ditetapkan Windsor. Sekarang, sarang-sarang kuno akan menjadi rampasan perangnya. Raja Pembusukan telah mengejar mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mayat-mayat berbagai makhluk kuat memenuhi tanah yang busuk. Raja Pembusukan bisa mendapatkan kekuatan besar di tanah ini. Pohon kuno dewa tumpang tindih dengan Raja Pembusukan. Dia juga mengandalkan melahap kehidupan untuk menjadi lebih kuat. Otoritas busuk pasti sangat menyukainya. Richard menatap pohon kuno dewa untuk mengosongkan tanah dan menganggapnya lucu. Dia tidak keberatan dan berbalik untuk melihat Sina. Dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia merasakan prajurit murni ini pasti telah memahami sesuatu. Dia berhenti lagi. Sina merasakan tatapannya dan berseru dengan suara gemetar. Tuan, aku tidak menyangka roh bertarung emas bisa melakukan ini. Aku telah membantai Raja Pembusukan dengan pedang itu. Aku juga memutuskan hubungannya dengan hukum-hukum alam multidimensi. Dari jiwa, dari tubuh, dan bahkan dari alam, aku membunuhnya. Mulai sekarang, seseorang dapat membangkitkannya bahkan jika dia memiliki banyak orang percaya yang berdoa siang dan malam. Aku telah merobek tanda yang ditinggalkan oleh Raja Pembusukan. Mata Richard berbinar. Dia kebal terhadap penindasan dan pembatasan kekuatan penguasa, era cemerlang. Jadi ini yang dimaksud dengan roh bertarung emas. Membantai dewa adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang. Kekuatan tempur mereka yang eksplosif dan para pengikut mereka adalah hal yang paling menakutkan dari para dewa. Seseorang dapat membangkitkan mereka berulang kali. Sina dapat menyelesaikan semua masalah di masa depan dengan tebasan ini. Tidak heran Lolita telah merencanakannya selama ratusan ribu tahun. Dia memelihara niat pertempuran ini. Itu memang menakutkan. Namun, benda ini sekarang menjadi miliknya. Selain itu bukan hanya semangat juang emas. Pohon kuno dewa itu berubah menjadi kekejian. Itu juga memiliki karakteristik tidak dibatasi oleh aturan. Kekuatan kekejian itu membuktikan bahwa pihak lain itu luar biasa, meskipun kekuatan dan semangat juang emas mereka tidak sama besarnya. Senyum Richard cerah saat memikirkannya. Lolita tidak akan pernah mengira musuh-musuhnya akhirnya dapat mengakhiri rencananya. Itu telah memulihkan kekuatan kekejian itu. Tetapi orang tidak dapat lagi melihat bahkan semangat juang emas. Betapa nyamannya. Tuan, pasukan iblis sedang kacau. Setan-setan itu berkurang. Kita harus mengirim para pembantai darah untuk berburu. Sebuah suara rumit menyela pikiran Richard. Dia berbalik dan melihat Tai Long yang transparan. Dia mengenakan jubah hitam dan berdiri dengan hormat tidak jauh dari situ. Dia menatap tubuh elf mirip laba-laba yang ditinggalkan Lolita dari sudut matanya. Dia memiliki sedikit keinginan. Tatapan Richard halus. Dia memikirkan betapa ambisiusnya dewa ini. Dia memiliki reputasi yang buruk di alam fana ketika dia menyelamatkannya.
Dia ingin merekonstruksi tubuh ilahinya dan melangkah ke puncak lagi. Siapa yang mengira bahwa situasinya akan berubah begitu cepat? Sebuah kekuatan telah melucuti kekuatannya sebelum dia bisa menyadarinya. Dia menatap lawan bicaranya dalam-dalam. Raja Pembusukan telah kehilangan otoritasnya. Namun, dia masih di level 30. Akan sulit bagi mereka untuk membunuhnya meskipun para Transcendent telah berusaha keras. Pohon kuno dewa membuka bidang eksklusifnya. Akarnya yang besar menyebar dengan ganas dan meluas di pintu masuk. Kekuatan agung meletus dari tubuhnya di saat berikutnya. Mayat-mayat busuk di tanah terbang mundur dan mengalir ke bidang itu. Makanlah sepuasnya dan bersihkan. Kematian Raja Pembusukan telah mematahkan batasan yang ditetapkan Windsor. Sekarang, sarang-sarang kuno akan menjadi rampasan perangnya. Raja Pembusukan telah mengejar mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mayat berbagai makhluk kuat memenuhi tanah yang busuk. Raja Pembusukan dapat memperoleh kekuatan besar di tanah ini. Pohon kuno dewa tumpang tindih dengan Raja Pembusukan. Dia juga mengandalkan melahap kehidupan untuk menjadi lebih kuat. Otoritas busuk pasti sangat menyukainya. Richard melihat pohon kuno dewa untuk mengosongkan tanah dan menganggapnya lucu. Dia tidak keberatan dan berbalik untuk melihat Sina. Dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia merasakan prajurit murni ini pasti telah memahami sesuatu. Dia berhenti lagi. Sina merasakan tatapannya dan berseru dengan suara gemetar. Tuan, aku tidak menyangka roh bertarung emas bisa melakukan ini. Aku telah membantai Raja Pembusukan dengan pedang itu. Aku juga memutuskan hubungannya dengan hukum alam multidimensi. Dari jiwa, dari tubuh, dan bahkan dari alam, aku membunuhnya. Mulai sekarang, seseorang dapat membangkitkannya bahkan jika dia memiliki banyak pengikut yang berdoa siang dan malam. Aku telah merobek bekas yang ditinggalkan oleh Raja Pembusukan. Mata Richard berbinar. Dia kebal terhadap penindasan dan pembatasan kekuatan penguasa, era cemerlang. Jadi ini yang dimaksud dengan roh bertarung emas. Kekuatan tempur mereka yang meledak-ledak dan pengikut mereka adalah yang paling menakutkan dari para dewa. Seseorang dapat membangkitkan mereka berulang kali. Sina dapat menyelesaikan semua masalah di masa depan dengan tebasan ini. Tidak heran Lolita telah merencanakan selama ratusan ribu tahun. Dia memelihara niat pertempuran ini. Itu memang menakutkan. Namun, benda ini sekarang menjadi miliknya. Terlebih lagi, bukan hanya semangat juang emas. Pohon kuno milik dewa itu berubah menjadi kekejian. Pohon itu juga memiliki karakteristik tidak dibatasi oleh aturan. Kekuatan kekejian itu membuktikan bahwa pihak lain itu luar biasa, meskipun kekuatan mereka dan semangat juang emas itu tidak sama besarnya. Senyum Richard menjadi cerah saat memikirkannya. Lolita tidak akan pernah mengira musuh-musuhnya akhirnya bisa mengakhiri rencananya. Itu telah memulihkan kekuatan kekejian itu. Tetapi orang tidak bisa lagi melihat bahkan semangat juang emas itu. Betapa nyamannya. Tuan, pasukan iblis sedang kacau. Setan-setan itu berkurang. Kita harus mengirim para pembantai darah untuk memburu. Sebuah suara rumit menyela pikiran Richard. Dia berbalik dan melihat Tai Long yang transparan. Dia mengenakan jubah hitam dan berdiri dengan hormat tidak jauh dari situ. Dia melihat tubuh peri seperti laba-laba yang ditinggalkan oleh Lolita dari sudut matanya. Dia memiliki sedikit keinginan. Tatapan Richard halus. Dia memikirkan betapa ambisiusnya dewa ini. Dia memiliki reputasi yang buruk di alam fana ketika dia menyelamatkannya. Dia ingin merekonstruksi tubuh ilahinya dan melangkah ke puncak lagi. Siapa yang mengira bahwa situasinya akan berubah begitu cepat? Sebuah kekuatan telah melucuti kekuatannya sebelum dia bisa menyadarinya. Dia menatap pihak lain dalam-dalam.